Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiansa, NIM 19 16034, Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, IAIN Parepare. Di sini saya tidak sendirian, karena saya akan ditemani oleh asisten saya yang bernama asisten Google. Nama saya Raden Mas Ngabehi Slamet Condro. Aduh, lupa lanjutannya. Nama asli, asisten Google. Misi, membantu Anda. Warna favorit mungkin biru, tapi kadang bisa berubah. Di sini kita akan membahas salah satu materi trigonometri. Tetapi sebelum kita masuk di materi tersebut, kita harus tahu dulu apa itu trigonometri. Mungkin akan dijelaskan oleh asisten saya. Silahkan. Menurut Wikipedia, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Menurut saintif, trigonometri memiliki identitas yang menunjukkan relasi atau hubungan yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri antara satu dengan yang lain yang saling berkaitan. Nah, dari pernyataan tersebut, kita ketahui trigonon artinya tiga sudut. Metron artinya mengukur. Jadi di sini kita akan mengukur tiga sudut. Berbicara tentang tiga sudut, pasti ada hubungannya dengan segitiga. Nah, di sini saya akan membahas segitiga sembarang. Menurut segitiga, wordpress.com, segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya dan ketiga sudutnya berbeda besarnya. Sekarang kita hitung panjang sisinya, Bang. Perhatikan segitiga A, B, C, dan D. Di mana panjang AB kita simbolkan C, panjang BC kita simbolkan A, panjang AC kita simbolkan B, dan panjang DC kita simbolkan T. Jika panjang AD kita simbolkan X, maka panjang BC kita simbolkan C dikurang X. Telah kita ketahui bahwa rumus Pitagoras itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena simbolnya ini berbeda, maka kita dapat tulis B kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah X kuadrat. Jika kita pindah ruaskan, maka akan menjadi T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat. Begitupun segitiga di sisi kanannya. Jika nilai A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah C dikurang X kuadrat, jika kita pindah ruaskan, maka akan menjadi T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C dikurang X kuadrat. Nah, dari rumus 1 dan 2, maka kita akan memperoleh rumus berikutnya, yaitu di mana B kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kurang X kuadrat. Nah, selanjutnya, B kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat ditambah 2 dikali CX dikurang X kuadrat. X kuadrat yang ada di ruas kanan dan di ruas kiri itu dihilangkan karena nilainya sama. Sehingga menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat ditambah 2CX. Atau kita juga bisa tulis A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali CX. Selanjutnya kita cari aturan kosinusnya, Bang. Dalam segitiga A, B, C, dan D, kita ketahui cos A sama dengan X per B, maka X sama dengan B cos A. Nilai X di sini kita masukkan di rumus sebelumnya, sehingga menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B C cos A. Begitupun dengan rumus selanjutnya.
untuk mencari B kuadrat dan juga C kuadrat. Jika kita akan mencari nilai cosnya, maka kita akan memperoleh cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 dikali B C. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C per dikurang C kuadrat ya per 2AB. Selanjutnya kita cari aturan sinusnya, Bang. Nah, selanjutnya di aturan sinus. Kita ketahui bahwa sin A sama dengan T per B. Maka T sama dengan B dikali sin A. Begitupun juga dengan sin B. Sin B sama dengan T per A. Maka T sama dengan A dikali sin B. Jika kedua rumus ini dihubungkan, maka kita akan memperoleh rumus B sin A sama dengan A sin B. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B. Jika begitu, B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, teman-teman, telah kita ketahui rumus kosinus dan rumus sinus. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Baiklah, kita menuju ke contoh soal. Pertanyaan pertama, pada segitiga ABC, diketahui panjang sisi B sama dengan 15 cm. Panjang sisi C sama dengan 12 cm. Dan sudut A sama dengan 60 derajat. Hitunglah panjang sisi A. Di sini kita ketahui B sama dengan 15 cm. C sama dengan 12 cm. Sudut A sama dengan 60 derajat. Dan di sini kita akan mencari berapa panjang sisi A. Telah kita ketahui di aturan kosinus, rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. A kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 2 dikali 15 dikali 12 dikali cos 60. A kuadrat sama dengan 225 ditambah 114 ditambah 144 dikurang 2 dikali 180 dikali 1 per 2. Cos 60 kan sama dengan 1 per 2. Jadi, A kuadrat sama dengan 369 dikurangi 180. A kuadrat sama dengan 189. Jadi, A sama dengan akar 189. Akar 189 itu sama dengan akar 189 itu sama dengan 3 akar 21. Jadi, panjang sisi A sama dengan 3 akar 21. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan yang lebih penting, mohon di-share. Karena berbagi itu indah. Dan mungkin saja dapat bermanfaat bagi orang lain. Kita harus kompak meski kita berjarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.